Sejarah Kerajaan Singosari. Nama anggota kelompok: Galang Putra Ramadan, Lutfi Asman, Muhammad Bayu, Siti Nabila Zahra. Peta Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1262 Masehi. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Tumapel. Menurut negara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Peta wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari, yaitu Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Raja pertamanya adalah Ken Arok, memerintahkan 1222 sampai 1227. Ken Arok lahir dari keluarga petani. Berkat jasa seorang pendeta bernama Logawe, ia menjadi pengawal pribadi Aku, Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametu. Tunggul Ametu memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Kendekes. Kecantikannya menimbulkan keinginan Ken Arok untuk memperistrinya. Ken Arok memesan sebuah keris kepada seorang ahli pembuat keris bernama Empu Gandring. Dan dengan keris itu ia membunuh Empu Gandring dan Tunggul Ametu. Ia kemudian memperistri Kendekes lalu menjadi Aku Tumapel yang baru. Berikut inilah bukti yang terkait dengan Kerajaan Singasari. Yang pertama, Arca Kendedes. Yang kedua, Arca Amogapasa. Yang ketiga, Arca Anusapati. Yang keempat, Candi Singasari. Yang kelima, Candi Jawi. Ken Arok mencari cara untuk dapat mengalahkan Kertajaya. Ia mendapatkan kesempatan ketika datang serombongan Brahmana dari Kediri meminta perlindungan. Kertajaya juga konon mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi kewenangan para Brahmana. Hal ini dimanfaatkan oleh Ken Arok dengan dalil melindungi para Brahmana. Ia melancarkan pemberontakan yang mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Genter. Lalu ia menjadi raja, mempersatukan seluruh wilayah kerajaan Kediri termasuk Tumapel serta membangun kerajaan baru dengan nama Singasari. Ia juga dianggap sebagai pendiri dinasti baru yaitu dinasti Girindra. Ken Arok kemudian tewas dibunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Amitam. Anusapati memerintah selama 21 tahun, 1227 sampai 1248. Berita kematian Ken Arok sampai ke telinga anak dari Ken Arok. Tohjaya membalas dendam kematian ayahnya dengan membunuh Anusapati, lalu menduduki tahta Singasari. Masa pemerintahan Jaya hanya beberapa bulan karena Ranggawuni, anak dari Anusapati Komas, mengetahui ayahnya dibunuh Tohjaya. Menurut sumber KKW Negara Kertagama, masa pemerintahan Ranggawuni Wisnuwardana, kondisi kerajaan relatif. Rakyat Singasari menikmati kemajuan dalam bidang ekonomi, khususnya melalui bidang pertanian dan perdagangan. Daerah subur di sekitar Sungai Brantas dimanfaatkan oleh masyarakat Singasari untuk bercocok tanam. Kejayaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan putra Ranggawuni bernama Kertanegara, memerintah pada 1268 sampai 1292. Pada masa pemerintahan Kertanegara, armada laut Singasari semakin kuat dan disegani kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Tidak terlepas dari visi politik Kertanegara, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Singasari hingga seluruh Nusantara, seluruh kerajaan di Asia Tenggara, atau yang lebih dikenal dengan politik Cakrawala Mandala Dwipantara. Secara harfiah berarti perluasan Nusantara dengan memandang keluar Pulau Jawa. Salah satu ekspedisi terkenalnya yaitu ekspedisi Pamalayu tahun 1275, menghasilkan kerjasama politik dengan Kerajaan Melayu, ekspedisi Kerajaan Champa atau Vietnam sekarang, yang menghasilkan kesepakatan untuk bermitra atau bermasyarakat satu sama lain. Menurut hipotesis populer, Kertanegara menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Melayu dan Champa dalam rangka ikut membantu membendung kemungkinan serangan bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan.
Setelah berhasil menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama politik militer dengan Maharaja Melayu, pada tahun 1286, Kartanegara mengirim ekspedisi kedua dengan membawa arca Amegapase sebagai hadiah untuk Maharaja Melayu Sri Maharaja Mauli Warmadewa. Maharaja menyerahkan kedua putri Dara Jingga dan Dara Peta untuk dinikahkan dengan bangsawan Singasari. Pasukan Singasari banyak berkonsentrasi di wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Strategi cerdas berikut menjadi faktor lain yang menguruskan serangan Jayakatwang. Ia mengirim pasukan kecil, namun dia dari arah utara untuk menyerbu Singasari. Kartanegara terkecoh, mengira itulah pasukan utama Jayakatwang. Ia lantas mengirim menantunya, Raden Wijaya, untuk menghadapi pasukan utara itu. Raden Wijaya berhasil. Padahal itu hanyalah takdir Jayakatwang supaya pertahanan di kota Singasari kosong. Tanpa diduga oleh Kartanegara, pasukan kedua dari arah selatan dan justru lebih besar bahkan menyerang Singasari. Dalam serangan kedua ini, tahun 1292, Kartanegara tewas. Jayakatwang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan meninggalkan Kartanegara, berakhir pula lah kerajaan Singasari. Jika kami ada kesalahan dan pembacaan atau penjelasan dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.